Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal PCK ya teman-teman ya. Tentang PCK untuk soal UKPPG 2025 semua guru ya teman-teman ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman ya. Kita akan bahas soal PCK. Apa itu PCK? Pedagogical Content Knowledge ya teman-teman ya. Pengetahuan konten pedagogis. Nah seperti itu. Nah pengetahuan materi ya teman-teman. Kalau PCK itu pengetahuan materi ya. Pemahaman mendalam tentang apa? Konsep, teori, ide, dan fakta dalam subjek yang diajarkan guru di dalam kelas. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Seperti apa soal PCK itu? Yuk langsung saja kita bahas. Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe ya, agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan, dan lolos UKPPG-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Langsung saja kita bahas soalnya ya teman-teman ya. Anda mengajar di sekolah dengan latar belakang budaya yang sangat beragam. Anda ingin mengembangkan pendekatan culturally responsive teaching. Apa tindakan yang paling tepat untuk dilakukan dalam merancang materi ajar? A. Menggunakan materi ajar dari daerah mayoritas saja agar mudah dipahami. B. Memilih topik pembelajaran yang bersifat umum dan netral budaya. C. Mengadaptasi materi ajar agar relevan dengan latar belakang budaya peserta didik. D. Menghindari penyebutan budaya tertentu agar tidak terjadi konflik. E. Membebaskan peserta didik memilih materi belajar yang mereka sukai. Nah, di soal kali ini kan tentang apa? Untuk mengimplementasikan culturally responsive teaching ya teman-teman ya. Guru harus bagaimana seperti itu ya. Kita lihat untuk opsi yang A, menggunakan materi ajar dari daerah mayoritas saja agar mudah dipahami. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman, karena kan opsi yang A ini menghindari keberagaman daripada memanfaatkannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang A kurang tepat ya. Opsi yang B, memilih topik pembelajaran yang bersifat umum dan netral budaya. Nah, untuk opsi yang B ini juga kurang tepat. Ini sama halnya dengan opsi yang A ya teman-teman ya, menghindari keberagaman juga ya daripada memanfaatkannya sebagai kekuatan. Seperti itu, masih kurang tepat untuk opsi yang B. Opsi yang C, mengadaptasi materi ajar agar relevan dengan latar belakang budaya peserta didik. Nah, untuk opsi yang C ini bagus sekali ya teman-teman ya. Di sini kan mengadaptasi materi ajar agar relevan dengan latar belakang budaya peserta didik. Ya, itu bagus sekali ya. Opsi yang C ini kan bukan hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga apa? Mendorong inklusi dan penghargaan terhadap keberagaman. Seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang C bagus dibanding opsi A dan B. Kita bandingkan lagi dengan opsi yang B, menghindari penyebutan budaya tertentu agar tidak terjadi konflik. Nah, untuk opsi yang D ini kurang tepat. Ini sama halnya dengan opsi A dan B ya teman-teman ya, menghindari keberagaman. Seperti itu. Opsi yang E, membebaskan peserta didik memilih materi belajar yang mereka sukai. Nah, untuk opsi yang E ini bagus ya teman-teman ya, tapi ini kan terlalu apa? Membebaskan tanpa arah pembelajaran yang jelas. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling betul adalah opsi yang C. Soal berikutnya, berdasarkan hasil asesmen Anda mengetahui bahwa sebagian peserta didik di kelas Anda memiliki gaya belajar visual, sementara itu sebagian yang lain lebih suka belajar secara auditori. Anda merasa perbedaan gaya belajar ini menjadi sebuah tantangan karena Anda terbiasa mengelola kelas yang lebih homogen. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? A. Berupaya merencanakan aktivitas yang memungkinkan tiap peserta didik bekerja secara individual sesuai gaya belajar masing-masing. B. Memikirkan metode pengajaran yang tidak hanya mengandalkan satu jenis media. C. Membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan gaya belajar mereka. D. Menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti teks, video, dan presentasi lisan. E. Mengusulkan kepada koordinator kelas untuk lebih homogen dalam membagi kelas untuk mempermudah proses pembelajaran. Nah, di soal kali ini kan itu ya teman-teman ya, perbedaan gaya belajar merupakan tantangan yang lazim di kelas yang beragam. Nah, oleh karena itu apa yang harus Anda lakukan? Nah, menghadapi situasi ini, opsi yang A, berupaya merencanakan aktivitas yang memungkinkan tiap peserta didik bekerja secara individual sesuai gaya belajar masing-masing. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Kenapa? Karena opsi A ini terlalu individual dan tidak efisien ya. Opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B, memikirkan metode pengajaran yang tidak hanya mengandalkan
satu jenis media. Nah, untuk opsi yang B ini juga kurang tepat. Ini tidak cukup konkret atau solutif. Seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang C, membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan gaya belajar mereka. Nah, untuk opsi yang C ini kurang tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena opsi yang C ini bisa menimbulkan segregasi ya teman-teman ya. Opsi yang C kurang tepat. Opsi yang D, menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti teks, video, dan presentasi lisan. Nah, untuk opsi yang D ini bagus sekali ya teman-teman ya. Karena apa? Menyediakan sumber belajar dalam berbagai bentuk media seperti teks, video, dan presentasi lisan. Dengan pendekatan ini, semua peserta didik dapat mengakses materi sesuai gaya belajarnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang D bagus sekali. Opsi yang E, mengusulkan kepada koordinator kelas untuk lebih homogen dalam membagi kelas untuk mempermudah proses pembelajaran. Nah, untuk opsi yang E ini sama halnya dengan opsi yang B. Kenapa? Tidak cukup konkret atau solutif. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal berikutnya, Anda adalah guru kelas dengan peserta didik yang selama ini seluruhnya berasal dari suku Jawa. Kebetulan semester ini ada peserta didik baru yang pindah dari luar Jawa. Dan tentu saja ia tidak menguasai bahasa Jawa. Padahal selama ini Anda terbiasa ketika di kelas menyelipkan bahasa Jawa ketika menjelaskan sesuatu, meskipun bahasa pengantar pembelajaran secara resmi adalah bahasa Indonesia. Apa kemudian tindakan Anda saat menghadapi situasi di atas? A, menggunakan bahasa Indonesia pada semua materi yang diajarkan di kelas. B, berniat membiasakan diri agar selanjutnya dapat konsisten menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajar. C, melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. D, menyadari tantangan yang dihadapi peserta didik pindahan dalam memahami materi. E, meminta peserta didik yang baru pindah untuk segera belajar bahasa Indonesia. Nah, di soal kali ini kan ketika tentang apa teman-teman? Ketika peserta didik baru belum menguasai bahasa lokal ya teman-teman. Tindakan apa yang harus Anda lakukan untuk menghadapi situasi ini? Kita lihat opsi yang A, menggunakan bahasa Indonesia pada semua materi yang diajarkan di kelas. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Kenapa kok? Opsi yang A ini respon logis dan profesional. Tapi apa berniat apa teman-teman? Untuk opsi yang A ini kan menggunakan bahasa Indonesia adalah respon logis dan profesional ya. Opsi yang A ya. Ini bagus ya teman-teman opsi yang A, tapi kita lihat lagi opsi yang B, kita bandingkan, berniat membiasakan diri agar selanjutnya dapat konsisten menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajar. Nah, untuk opsi yang B ini juga kurang tepat, ini belum konkret ya teman-teman ya. Opsi yang C, melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk opsi yang C ini bagus sekali ya teman-teman ya, karena kenapa? Karena kan di sini melibatkan peserta didik lain untuk berdiskusi menggunakan bahasa Indonesia. Ini bukan hanya solusi komunikatif, tetapi juga apa mendorong inklusi dan adaptasi sosial. Seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang C bagus sekali. Opsi yang D, menyadari tantangan yang dihadapi peserta didik pindahan dalam memahami materi. Nah, untuk opsi yang D ini kurang tepat ya teman-teman. Di sini kan menyadari tantangan hanya tahap refleksi ya. Opsi yang D kurang tepat. Opsi yang E, meminta peserta didik yang baru pindah untuk segera belajar bahasa Jawa. Nah, untuk opsi yang E ini meminta belajar bahasa Jawa bisa menambah beban siswa baru. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Thank you for watching.